sebuah hutan yang sangat jauh dari perkampungan, hiduplah sepasang suami istri yang saling mencintai dengan tulus. Si suami bernama Kasan, seorang lelaki yang gagah, rajin, dan penuh kasih sayang. Istrinya bernama Ani, perempuan yang cantik, lemah lembut, namun memiliki hati yang teguh dan pikiran yang cerdas. Mereka tinggal di sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari kayu dan rumbia, yang terletak di pinggir sawah yang mereka tanami padi, jagung, dan sayur-sayuran. Karena sangat jauh dari rumah penduduk, mereka hidup sederhana, hanya mengandalkan hasil kebun dan hasil hutan untuk bertahan hidup. Istriku, kelihatannya kayu bakar dan lauk pauk kita sudah habis. Aku harus segera berangkat mencarinya untuk persediaan kita. Kau saya tinggal dulu ya. Iya mas, hati-hati di jalan ya. Jangan terlalu lelah. Aku akan menunggumu pulang dengan tenang di sini. Sebaiknya aku pergi ke sawah saja, biar aku bisa beraktivitas sambil menunggu suamiku pulang. Tak ada gunanya berdiam diri saja. Lebih baik aku merawat tanaman kita sambil menanti kepulanganmu, Mas. Hus, jangan begitu. Pergilah sana. Kau selalu mengambil buah pisang yang kusiapkan. Kau tidak takut padaku ya? Lihatlah, kau makan saja pelan-pelan. Tapi jangan sampai habisi semuanya ya. Nanti aku tidak ada bekal untuk dimakan siang ini. Sudahlah, makanlah. Kau pasti juga lapar ya. Tapi janji ya, nanti kau jangan menggangguku saat aku bekerja. Entah dari mana kau datang, tapi kau tak pernah menyakitiku. Kau hanya lapar saja. Sama seperti kami. Suamiku, rupanya kau sudah pulang. Kau datang lebih cepat dari yang kukira. Aku tak tega lama-lama meninggalkanmu sendirian. Lihat aku membawa ikan segar dan kayu bakar yang cukup banyak untuk persediaan kita. Istriku, apakah kau merasa hidup bahagia bersamaku selama ini? Suamiku, dengar baik-baik. Setiap detik, setiap hari hidup bersamamu adalah kebahagiaanku yang sejati. Tak pernah ada rasa terpaksa, tak pernah ada rasa sedih. Kaulah rumahku, kaulah duniaku. Aku sangat bahagia bersamamu. Suatu hari, Hasan suami Ani pun hendak pergi ke hutan, karena persediaan makanan mereka sudah hampir menipis. Lalu ia pun berpamitan dengan istrinya. Istriku, aku berangkat dulu ya. Jauh sedikit hari ini, karena ikan di sungai dekat sini sudah jarang. Kalau ada apa-apa, kau teriak saja sekuat tenaga. Meski mungkin suaramu tak sampai, tapi tetaplah kau harus berhati-hati. Kau jangan khawatir, Mas. Aku tahu cara menjaga diri. Kau juga hati-hati di jalan. Jangan terlalu lama di dalam hutan, Mas. Nanti aku akan siapkan makanan kesukaanmu saat kau pulang. Ani pun berjalan menuju sawah, membawa cangkul kecil dan keranjang anyaman. Udara pagi terasa sejuk, hanya terdengar suara burung berkicau dan gemerisik daun tertiup angin. Ia mulai bekerja dengan tekun. Ia pun tak sadar bahwa ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik semak belukar. Dan ketika Ani sedang lengah, orang utan yang mengawasinya itu pun diam-diam bergerak mendekati, lalu menangkap tubuhnya dan membawanya pergi. Tolong selamatkan aku, Mas Kasan. Di mana kamu? Tolong. Tolong, lepaskan aku. Aku punya suami yang menungguku. Jangan bawa aku pergi. Hai orang hutan, mengapa kau mengurungku begini? Apakah kau tak tahu? Suamiku sedang mencariku kemana-mana. Kasihan dia. Dia pasti sangat sedih dan cemas mencariku. Tolong lepaskan aku. Izinkan aku pulang padanya.
Istriku, aku pulang istriku. Mengapa sepi sekali ya? Loh, di mana ya istriku? Kok tidak ada suaranya sama sekali? Biasanya dia sudah menyambutku. Mungkin dia sedang di kebun atau di sawah. Sebaiknya aku ke sana mencarinya. Istriku, janganlah kau menakuti aku begini. Ini cangkulnya ada di sini. Tapi mana dia? Sementara suaminya setiap hari berkelana menyusuri setiap sudut hutan, memanggil-manggil nama istrinya hingga suaranya serak dan hilang. Matanya yang dulu bersinar penuh harapan, kini mulai kusam karena terlalu sering menangis. Langkahnya yang dulu tegap, kini pelan dan berat seolah memikul beban dunia. Ia terus berjalan, mencari jejak yang tak pernah ditemukannya. Namun tak sekalipun ia berniat berhenti, karena di lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih yakin bahwa istrinya masih hidup, dan suatu saat nanti pasti akan kembali padanya. Sayangku, di mana kau? Andai aku tahu kau ada di sana, aku pasti akan datang menjemputmu. Aku merindukanmu istriku, setiap detik hatiku selalu bersamamu. Bertahanlah sayangku, aku pasti akan menemukanmu. Sayangku, di manakah engkau? Seandainya kau tahu, orang utan ini telah membawaku ke sini, ke tempat yang begitu tinggi dan jauh. Tak ada jalan bagiku untuk turun. Tak ada siapapun yang bisa menolongku. Aku sangat merindukanmu, suamiku. Setiap detik, setiap hembusan napasku, hanya namamu yang kusebut. Aku ingin pulang, suamiku. Aku ingin kembali ke pelukanmu. Bagaimana ya caraku melarikan diri? Aku harus bisa keluar dari tempat ini. Tak ada yang tahu betapa takutnya aku di sini. Aku ingin pulang. Aku harus kembali ke suamiku. Aku harus berpikir tenang. Jangan panik, Ani. Jangan panik. Kau pasti bisa menemukan jalan. Kau pasti bisa menemukan cara. Lihatlah sekelilingmu. Apa yang bisa kau pakai? Apa yang bisa kau jadikan alat? Kain, tali, ranting, apa saja. Sambungkan semuanya. Buatlah jalan keluar untuk dirimu sendiri. Aku harus bisa lari. Aku harus kembali kepada suamiku. Aku harus keluar dari sini. Apapun caranya, aku pasti bisa. Oh iya, ini ada kain. Terima kasih Tuhan. Sebaiknya aku segera menyambungnya, menjadikannya tali yang panjang, agar aku bisa turun, bisa keluar dari tempat ini. Aku pasti bisa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membukakan jalan pikiran bagiku. Lalu, ia pun segera menyambung semua kain yang ada. Dan perlahan-lahan ia pun turun menggunakan kain tersebut lalu pergi meninggalkan tempat itu. Suamiku, tolong, tolong, di manakah engkau? Suamiku, tolong aku. Hah? Sepertinya aku mendengar ada yang meminta tolong. Apakah itu istriku? Ah, sebaiknya aku mencarinya. Suamiku, ini aku suamiku. Aku datang suamiku. Aku kembali suamiku. Aku merindukanmu suamiku. Aku menyayangimu suamiku. Hah? Tahukah itu? Ani? Apakah engkau itu Ani? Kau masih hidup. Kau masih kembali. Aku pikir aku tak akan pernah melihatmu lagi. Istriku sayang, syukurlah engkau kembali. Terima kasih Tuhan, engkau telah mempertemukan kami kembali. Dan, akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya.